Mbah Jaya Perkasa atau Sang Hyang Hau merupakan patih dari Kerajaan Sumedang Larang di masa kepemimpinan Raja Prabu Gesan Ulun. Mbah Jaya Perkasa merupakan salah seorang dari 4 utusan Kerajaan Pajajaran yang menyerahkan mahkota Binokasih dan pusaka Kerajaan Pajajaran kepada Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra penerus Kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran. Karena kesaktiannya, Mbah Jaya Perkasa diangkat menjadi patih dan mengabdi di Kerajaan Sumedang Larang bersama 3 utusan lainnya, yaitu Batara Dipati Wiradijaya atau Mbah Nangganan, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana atau Mbah Terong Peot. Singkat cerita, dan Prabu Gesan Ulun pergi ke Demak dengan tujuan untuk mendalami agama Islam dengan diiringi 4 patih setianya. Kemudian seusai melaksanakan pesantren di Demak, sebelum pulang ke Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun mampir ke Cirebon untuk bertemu dengan Panembahan Ratu penguasa Cirebon, dan disambut dengan gembira karena mereka berdua berasal dari keturunan Sunan Gunung Jati. Dengan sikap dan perilakunya yang sangat baik serta wajahnya yang rupawan, Prabu Gesan Ulun disenangi oleh penduduk di Cirebon. Permaisuri Panembahan Ratu, yang bernama Ratu Harisbaya jatuh cinta kepada Prabu Gesan Ulun. Namun, versi lainnya menyebutkan jika Ratu Harisbaya merupakan cinta pertama dari Prabu Gesan Ulun, sebelum menjadi permaisuri di Kerajaan Cirebon. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sepengetahuan, Ratu Harisbaya ikut dalam rombongan, dan karena Ratu Harisbaya mengancam akan bunuh diri akhirnya dibawa pulang ke Sumedang Larang. Ikutnya Ratu Harisbaya menjadi pemicu gesekan antara Kerajaan Cirebon dan Sumedang Larang. Hingga akhirnya, Kerajaan Cirebon berencana akan menyerang Kerajaan Sumedang Larang. Mendengar akan adanya serangan dari Cirebon itu, rupanya tidak membuat gentar Mbah Jaya Perkasa yang terkenal dengan kesaktiannya, dan telah menyatakan ikrar setia kepada Prabu Gesan Ulun. Di dalam perundingan, diputuskan bahwa tentara Cirebon harus dihadang di perbatasan sebelum menyerang Sumedang Larang. Mbah Jaya Perkasa berkata kepada Prabu Gesan Ulun, jika dirinya berempat sanggup menghadapi musuh, dan meminta Prabu Gesan Ulun untuk tidak khawatir dan jangan gentar, dan menunggu di keraton. Namun, sebelum berangkat untuk menghadap prajurit dari Cirebon, Mbah Jaya Perkasa menanam pohon hanjuang di sudut alun-alun Kutamaya, sambil berkata, "Jika perang sudah selesai, lihatlah pohon hanjuang itu, kalau daunnya rontok atau pohonnya layu, berarti suatu tanda bahwa hamba gugur di medan perang. Tetapi jika pohon itu tetap segar dan tumbuh subur, itu tanda bahwa hamba unggul di medan perang." Setelah berkata demikian, Mbah Jaya Perkasa segera menanamkan pohon hanjuang di sudut alun-alun. Pohon hanjuang itu tumbuh dengan suburnya bagai ditanam sudah beberapa minggu saja. Selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan negara itu ke medan perang, untuk mempertaruhkan nyawanya demi Sumedang Larang. Singkat cerita, Mbah Jaya Perkasa dan ketiga rekannya terlibat perang yang dahsyat. Berkat kesaktian keempat patih itu, tentara Cirebon dapat dipukul mundur olehnya. Mbah Jaya Perkasa terus mengejar musuhnya waktu itu, hingga makin lama makin jauh dari ketiga temannya. Setelah sekian lamanya Mbah Jaya Perkasa tidak kelihatan kembali, sedangkan ketiga temannya masih menunggu. Karena tidak kunjung datang, ketiga temannya pulang ke Sumedang Larang akan mengabarkan keadaan Mbah Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Setiba di keraton, mereka bertiga menceritakan kisah Mbah Jaya Perkasa yang tidak muncul kembali setelah mengejar musuhnya yang masih hidup. Mendengar berita hilangnya Mbah Jaya Perkasa, Prabu Gesan Ulun bingung, dan memutuskan untuk memindahkan Kerajaan Sumedang Larang ke Dayahluhur. Sementara itu, Mbah Jaya Perkasa yang tiba kembali di Kutamaya, merasa heran tidak ada seorang pun yang ditemukannya. Waktu itu, Mbah Jaya Perkasa melihat pohon hanjuang yang ditanamnya dahulu. Ternyata pohon itu tumbuh subur, daunnya banyak. Mulailah dari situ Mbah Jaya Perkasa merasa marah, dan ketika berpaling ke sebelah timur terlihat olehnya asap mengepul-ngepul di lereng gunung. Dengan kesaktiannya, Eyang Jaya Perkasa menghentakkan kakinya ke bumi. Seketika itu dirinya sudah berdiri di salah satu lereng gunung, dan tempatnya berdiri, tempat itu dijadikan pangadegan. Dari pangadegan itu, Mbah Jaya Perkasa dapat melihat kepulan asap di Dayahluhur, yang akhirnya menyusul ke Dayahluhur dan bertemu dengan Prabu Gesan Ulun. Setelah sampai di Dayahluhur, Mbah Jaya Perkasa kemudian bertanya ke Prabu Gesan Ulun, "Mengapa Gusti tidak melihat tanda, yaitu pohon hanjuang yang hamba tanam, dan dari siapa Gusti mendengar kabar bahwa hamba telah tewas?"
Mendengar jawaban Prabu Gesan Ulun demikian itu, Mbah Jaya Perkasa marahnya kian menjadi-jadi. Saat itu terjadi pertarungan dengan Mbah Nanganan dan dua orang lagi, yaitu Mbah Kondang Hapa dan Mbah Batara Pencar Buana, ditangkapnya dan dilemparkan melampaui gunung. Setelah melampiaskan kemarahannya, Mbah Jaya Perkasa kemudian meninggalkan Prabu Gesan Ulun sambil bersumpah tidak akan mau mengabdi lagi kepada siapapun juga. Mbah Jaya Perkasa berjalan ke puncak bukit sambil menancapkan tongkatnya, dan disitulah Mbah Jaya Perkasa moksa atau ngahyang. Di tempat Mbah Jaya Perkasa ngahyang atau menghilang tersebut, terdapat batu dakon dan tongkat apung yang dikeramatkan.